Salam Investigasi Channel, pemirsa Investigasi Channel. Investigasi Channel tampil kembali dalam tayangan khusus. Kali ini kami akan menyoroti para seniman-seniman yang ada di Sumatera Barat, para artis-artis ranah Minang. Dan kita akan mengulas bagaimana sih perjalanan para artis, para seniman yang ada di Sumatera Barat hanya dalam program Investigasi Entertain. Dalam kesempatan kali ini, bagi masyarakat Sumatera Barat, lagu Ratok Pasaman ataupun Arek-Arek Lungga itu sangat fenomenal dan sangat familiar di kalangan masyarakat Sumatera Barat. Dan kami pada kesempatan kali ini sudah kehadiran pencipta lagu tersebut, dan kami ingin mengulas dengan beliau bagaimana sih asal usul lagu itu diciptakan, yang sampai saat ini hampir di setiap acara pesta ataupun acara-acara tertentu lagu ini sering dinyanyikan bagi para milenial. Dan langsung saja sebelum kita melakukan wawancara eksklusif dengan Bapak Samsir Pulungan, kita berikan secara head to head. Jangan lupa berikan komentar Anda di bawah kolom ini yang telah kami sediakan, dan jangan lupa tekan tombol subscribe di Investigasi Channel. Oke, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Beliau adalah Bapak Samsir Pulungan. Pak, selamat sore, Pak. Sore. Oke, Pak, terima kasih telah hadir di studi investigasi di podcast Investigasi Channel. Pak, kita ingin ngobrol lah. Ya. Bisakah Bapak menceritakan asal usul lagu Ratok Pasaman itu, Pak? Tahun berapa pertama itu, Pak? Kalau kita boleh tahu dan publik boleh tahu itu, Pak. Waduh. Kalau diceritakan asal usulnya sampai akhirnya panjang cerita. Panjang itu, Pak. Panjang. Iya. Jadi untuk singkatnya itu sewaktu saya dengan mantan pacar saya. Oh, ada sejarahnya tuh ya. Ada sejarahnya. Iya. Tapi sekarang bukan pacar lagi. Jadi mantan pacar. Oh iya. Jadi istri. Iya. Jadi sewaktu itu saya diajak ke kampungnya, kebetulan ada kakaknya yang mau pesta. Pesta ya. Ya. Jadi kebetulan kita punya kendaraan waktu itu kan. Ya kesana lah rame-rame. Waktu itu jalannya masih ke Panti. Tahun 72 akhir. Ya. Jadi sampainya di situ pagi, sore harinya diajaklah sama adik-adiknya keliling-keliling Pasaman Barat. Pasaman Barat, Pak ya. Iya. Oh ya. Sampai ke Simpang 4 namanya. Simpang 4, Pak ya. Oh ya, benar-benar. Jadi dalam waktu itu, jadi saya baru pertama kali ke situ kan. Jadi setiap daerah saya tanya. Dek, ini apa nama daerahnya, Dek? Kebetulan di pusatnya tuh ya, pusat Pasaman Barat tuh yang mana sekarang di situ ada jadi kantor kepala daerahnya. Bupati. Ya, kantor Bupati. Nah, jadi saya tanya, ini apa nama daerahnya, Dek? Ya, ini yang Simpang 4 katanya. Ya, terusnya ke atasnya lagi, mau arah ke Priamannya. Nah, itu ada Simpang 3 dan Kinali. Ya. Tapi waktu itu tuh jembatan belum sampai ke Priaman, jadi terbenturlah kami, jadi akhirnya balik lagi kan. Jadi setiap ada yang ganjil selalu ditanyakan. Jadi sampai di Simpang 3, itu waktu itu orang baru mulai menanam sawit. Sawit tuh, Pak ya? Iya. Ya, daerah Pasaman ya. Ya. Itu makanya terjadi kan Simpang 3 Bakabun Lawe. Itulah sebenarnya Simpang 3 Bakabun Lawe itu. Jadi dari perjalanan itu memunculkan inspirasi. Inspirasi. Untuk menciptakan lagu. Iya. Hai. Jadi sampai di rumah, itu kan setiap daerah ditanya gitu kan. Simpang Ampe, Sukoma nanti, Padang 7, Pinaga. Nah, sampai ke Talu. Jadi yang orang rumah saya itu orang Talu. Jadi teringat di situ kan. Jadi sesuai dengan janji kita kan. Ya, saya coba-coba mengarang suatu cerita. Di situ terjadilah ceritanya yang ada yang dalam nyanyi itu. Jadi malamnya diajaknya saya sama abangnya menonton, ada kesenian rakyat di situ, ronggeng namanya. Jadi dalam nonton ronggeng itu terkesan sama
dalam insting saya sebuah irama lagu. Irama ronggeng, tapi bisa dijadikan joget. Jadi saya komunikasikan irama tadi itu dan saya cocokkan dengan lirik yang cerita yang saya bikin. Itu terjadilah suatu nyanyi Ratok Pasaman. Itu bukan judulnya yang Ratok Pasaman. Saya bikin dulu Dendang Pasaman. Dendang Pasaman. Nah, jadi ada seminggu saya di situ kan, pulangnya saya sudah membawa bahan satu. Kebetulan saya kenal dengan seniman lama waktu itu masih seumuran saya. Iya. Itu namanya Asben, itu tetangga saya. Jadi Pak Asben, saya punya lagu satu, coba dengar. Wah, ini bagus lagunya, buat saya ya katanya. Ya silakan. Diambil lagu itu, dihafal-hafal kan. Jadi waktu itu rekaman belum ada. Belum ada, Pak. Belum. Ya. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 72 bulan Desember. Tahun 72 ya, Pak. Ya, bulan Desember. Kan akhir-akhir Desember. Jadi kan ada dulu di belakang Imam Bonjol itu kan Taman Wisata Yoga namanya. Iya. Taman Yoga. Jadi di Taman Yoga itu kan hari malam Minggu dan hari Minggu kan ada band. Jadi beliau itu kan karena hobinya nyanyi, ya nyanyi di situ. Jadi dia banyak suka gitu. Dia bawa-bawakanlah lagu itu. Cuman lagu yang sering dia bawakan sama Asben itu hanya 2 lagu. Dia punya lagu satu Obat Daun Kacang, yang kita punya Dendang Pasaman. Jadi sampai di situ ya adalah salah seorang orang dari Jakarta. Ben, lagu kamu ini bagus, saya rekam gimana? Boleh. Itu udah masuk di tahun 73. Iya. Dia coba-coba lah merekamnya. Akhirnya jadi album kan. Termasuk dalam lagu itu lagu Obek Daun Kacang tuh. Jadi akhirnya tahun 73 direkam. Beredarnya tahun 74. Jadi karena dulu itu kan prosesnya lama. Benar. Ya. Direkam di Jakarta. Ada CD, Pak ya? Belum masih kaset. Iya. Itu pun direkam di Padang. Prosesnya dijadikan master itu di Jakarta juga. Benar. Nah, itu makanya lama. Jadi tahun 72 penciptaannya bulan Desember. 73 sudah dinyanyikan. 74 baru boomingnya. Baru beredar. Gitu ya, baru beredar. Itu ya. Jadi setelah beredar sampai tahun 75, 76 diulang lagi. Belum lahir saya tuh. Belum lahir ya. Diulang lagi sama Asben itu sudah ada. Nama Tanama Rekor. Diulang lah di situ. Didaur ulang itu. Diulang dibikin musik baru. Musik baru. Dulu musiknya waktu dibikin pertama tuh kan bukan musik yang ini. Iya benar. Jadi diulang lagi musik dengan genre baru, itulah terjadi musik yang sekarang tuh. Jadi sampai lagu itu dikenal orang, sampai Asben aja merekam 3 kali loh. Oh jadi Pak, udah berapa kali daur ulang itu Pak? Secara musiknya itu Pak, Ya, kalau musiknya yang melalui rekaman studio, aslinya itu yang sekarang itu sampai sekarang masih tetap itu. Tapi kalau yang di-upload orang, diambil orang tuh diulang lagi. Ya. Sebab kalau untuk di akun YouTube dengan musik yang sama kan nggak boleh. Boleh, benar. Nah, itulah sejarahnya. Itu sejarahnya Pak ya. Tapi Pak, itu lagu itu sangat fenomenal Pak. Hampir saya lihat, kita kalau di Sumatera Barat ini kan, orang-orang Padang di rantau, orang Minang ini merantau pun kalau acara pesta-pesta, tempat pernikahan, pasti lagunya ini sering dibawakan. Gimana Pak perasaan Bapak lihat lagu ini Pak? Sangat fenomenal Pak. Apa gini Pak? Artinya gini, menciptakan lagu itu harus dengan perasaan, jadi bisa memang menyentuh ke perasaan atau gimana Pak? Memang dari perasaan. Karena itu perasaan saya dengan calon istri saya tuh nggak mau berpisah. Jadi dituangkanlah dalam lagu itu. Iya. Jadi akhirnya sampai sekarang sudah hampir 50 tahun masih tetap itu sih. Alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi yang lagu tersebut ada orang bule Australia, istrinya orang Padang Periaman. Jadi sewaktu dia pulang ke Padang, dibawalah kaset itu di tahun sebelum tahun 2000. Jadi dia apa-apa lah di Australia, sehingga dia semule.
Ya. Ada nyanyi itu, yang si Buletan itu, Iya. ditayangkan Iya. di medsos. Iya. Saya kok jadi heran orang bule bisa nyanyi Minang. Minang, iya. Jadi selidik punya selidik tahu istrinya orang Padang. Iya. Nah, jadi akhirnya di tahun 2014 kalau nggak salah, dia datang ke Padang langsung direkam dia tuh. Ya boleh dikatakan booming juga. Booming juga Pak ya. Iya. Pak, Bapak apa artinya udah berapa dekade Pak? Udah selain Ratu Pasaman, apalagi yang pernah Bapak ciptakan lagu-lagu ranah Minang nih Pak? Kalau saya menciptakan lagu saya sudah banyak juga. Bahkan saya dulu tuh kan saya mencari penyanyi baru, bibit baru, itu di situ saya olah, dikasihkan lagu. Yang pertama mana? Yang pertama sekalinya kan si Edi Pliang. Edi Pliang sempat saya bikin dia 3 album. Terus Opetra yang sekarang yang udah almarhum ya. Kan, ya. Itu waktu membuat album perdananya saya tuh. Sampai 2 album dia di Padang sudah tuh hijrah ke Jakarta. Itulah sekarang. Itu Pak ya. Ya. Pak, kalau Bapak berdiri lah Pak ya. Kali ini kan lagu-lagu Minang itu kan artinya masih banyak lagu dulu Pak. Artinya masih dikenang-kenang gitu. Kalau sekarang Pak lagu-lagu terbaru ranah Minang ini bagaimana melihat pandangan Bapak? Ya. Kalau dari yang apa aja objektif lah artinya, secara objektif kita. Ya, yang saya tahu ya, saya juga tidak menyangka bahwa Ratu Pasaman ini kan. Sebenarnya saya komplain dengan Asben dulu tuh. Saya bikin judulnya Denang Pasaman kok menjadi Ratu Pasaman. Band ini gimana nih, band nggak ada cerita Ratu di dalamnya. Ya biar aja lah. Itu mungkin kesalahan mencetak produsernya. Ya nanti kamu nggak akan tahu aja tuh. Mana tahu lagu ini booming kan. Ya, sampai sekarang hasilnya Ratu Pasaman sebutannya. Iya, benar juga. Iya. Bukan Denang Pasaman ya. Iya. Tapi saya lihat yang baru-baru ya. Nyanyi-nyanyi itu ya saya bukan membanggakan diri. Iya. Kalau dilihat yang baru-baru itu ya ada juga lagunya yang bagus. Bagus ya. Ya kalau di zaman PCD kan itu meledak kaya-kaya produser. Tapi lagunya tuh boleh dikatakan kurang abadi gitu. Betul. Itu yang saya maksud gitu. Maksudnya dia memang selalu sering dinyanyikan orang lah gitu. Iya. Salah satunya ya Ratu Pasaman nih, hampir setiap orang pesta, tempat tempat di apa itu pasti sering dinyanyikan. Gitu. Karena lagu ini memang asik gitu kan, iramanya memang untuk apa gitu kan. Memang asik gitu. Nah, gimana Pak? Itu tuh kan ya sekalian dengan setiap orang menyanyikan tuh dengan tidak disadari dia goyang gitu. Nah, jadi sesuai lah lirik. Bawaannya gembira gitu. Bawaannya gembira. Jadi yang tidak bareng digoyang, dia bareng digoyang jadinya. Iya. Benar. Iya, padahal kan yang booming itu lagu kan ada lagu Edi Coto. Waktu itu dia masih istrinya si Yuma. Jadi Edi Coto ini udah boleh dikatakan hampir tenggelam. Nah, jadi dengan hadirnya dia datang, dia kan panggil mama sama saya kan, karena istrinya tuh satu suku. Nah, jadi mak bikinkanlah saya nyanyi mak, agak 2 buah, boleh. Saya bikinlah di situ berjudul Arek-Arek Lungga dan Alek Seminggu, langsung direkam. Wah, akhirnya lebih booming lagi itu. Arek-Arek Lungga. Iya, Arek-Arek Lungga. Itu satu kaset, satu album. Arek-Arek Lungga dan Alek Seminggu. Jadi yang saya tahu yang boleh dikatakan yang dikenal orang 3 lagu itulah. Kalau daerah Pariaman nggak ada orang yang tidak tahu dengan Arek-Arek Lungga dan Alek Seminggu. Iya. Tapi kalau Ratu Pasaman ini ya nggak tahu lah itu sampai kemana, nggak tahu. Iya, Ratu Pasaman ini memang sering dinyanyikan. Rata-rata lah tempat-tempat orang pesta pernikahan itu sering dinyanyikan. Iya. Karena iramanya itu kan asik begitu, artinya untuk untuk joget, untuk para ibu gembira lah gitu kan. Gembira gitu.
Pak, kalau Bapak melihat lah saat ini Pak, kita kan banyak sih Sumatera Barat nih banyak melahirkan seniman-seniman, apalah seniman-seniman ya. Tadi kita juga turut berduka cita ya atas meninggalnya Bunda Dorce ya. Iya. Baik, kami Investigasi Channel juga mengucapkan turut bela sungkawa terhadap Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Karena beliau juga orang Sumatera Barat. Iya. Tepatnya beliau itu orang Solo. Iya, asli beliau orang Solo ya. Jadi kami dari tim Investigasi Channel juga mengucapkan turut bela sungkawa. Semoga almarhum menjadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan husnul khotimah. Iya. Semoga ditempatkan di sisinya yang terbaik. Iya. Lanjut kita Pak. Jadi Pak, kalau kita melihat Pak, bagaimana seniman-seniman di Sumatera Barat banyak lah ya kan. Sudah luar biasa lah banyak melahirkan seniman. Dewasa ini gimana Pak? Artinya tetap eksis tidak para seniman-seniman Minang nih Pak? Iya, seniman ini kalau yang lama-lama yang bergerak di bidang rekaman di zaman kaset dan VCD ya. Oh, kalau saya lihat sekarang ya, bukan dia tuh nggak mampu ya, bukan dia tuh nggak mau. Tapi ya karena selalu mengandalkan di akun YouTube, dia merasa udah mulai agak jenuh ya. Jadi kadang-kadang dia tuh mau berkarya, kadang-kadang nggak mau. Ya kebanyakan saya lihat yang seangkatan saya ya, dia tidak membuahkan lagu-lagu baru kayaknya. Lagu-lagu lama aja Pak ya? Lagu-lagu lama ya. Diupload kembali? Diupload kembali. Jadi kalau di angkatan saya sudah banyak yang tidak ada. Pak Samsir udah berapa usia? Usia? Ya dari tahun 51. 62 udah? 62, 71 malah. 71 Pak Samsir ini? Alhamdulillah masih sehat ya? Insya Allah. Gembira jawaban. Ya, orang-orang seni ini alhamdulillah jiwanya itu kan selalu senang, gembira, awet muda. Iya. Ada kuncinya. Apa itu Pak? Kita nggak usah memikirkan sesuatu yang tidak mungkin. Yang berat-berat lah ya. Ya. Jadi contohnya, waduh, kita butuh uang nih sekarang nih, kemana nih? Nggak usah dipikirkan. Iya. Sebab rezeki itu sudah ditentukan. Iya. Dan juga rezeki itu tidak akan ketukar. Iya. Bukan jodoh tak tertukar. Iya. Jadi kalau dikatakan semenjak 3 tahun belakang lah ya. Jadi memang karena produser-produser itu tidak membuat lagu dengan PCD lagi. Memang benar. Pencipta-pencipta ini kalau tidak ada usaha sampingannya memang agak susah. Iya. Ya, saya lah contohnya dulu kan. Sebab saya punya usaha dulu. Iya. Tapi sekarang karena udah tua, jadi usaha tuh diturunkan ke yang muda-muda. Jadi boleh dikatakan kita menunggu uluran tangan. Ya kita ya samalah sepertinya kita tuh menerima pensiun bulanan gitu. Pak Samsir artinya menghabiskan waktu hari memang di dunia seni nih Pak. Memang Bapak abdikan diri Bapak ini di dunia seni. Saya bagi-bagilah. Kalau terfokus ke situ aja kan nggak mungkin. Iya Pak. Ya, jadi di mana ada waktu senggang itu saya pergunakan untuk menulis dan memikirkan apa yang bagus dibuat. Jadi dari seminggu ini saya sudah membuat lagu sebanyak 12 buah. Nah, itu ada yang minta. Ya, tapi kita kan harus tahu dia kan untuk YouTube, untuk akun. Jadi kita tidak mengharapkan dibayar atau enggaknya ya. Yang penting dia minta, kan dia tuh diminta ke kita berarti dia tuh masih menghargai kita. Iya benar. Ya. Jadi ada yang membayar, ada yang tidak. Gitu Pak ya. Itulah kira-kira. Apa yang Bapak rasakan? Artinya menciptakan lagu ini, artinya dalam hati ini apa sih Pak? Artinya memang bisa artinya ini untuk menghibur masyarakat itu udah senang gitu Pak? Artinya gimana perasaan Bapak? Perasaan saya yang terutama sekali ya kepuasan batin. Kepuasan batin ya. Pak, itu pasti. Iya. Dan setiap saya membuat lagu, dulu kan saya tidak pernah menjadi seorang produser,
Tapi produser itu meminta ke saya. Jadi dia seperti saya pimpro lah namanya. Iya, kan. Ya bikinkan saya album itu satu dan berapa uangnya. Jadi uangnya tuh saya tidak mau mahal, bayar lagu dan penyanyi musik sudah. Nah, sudah tuh kasihlah uang lelah kita. Hanya itu. Jadi kita tuh memikirkan ya bagaimana lagu untuk yang puncaknya yang harus ditaruh di atas di kepala lagu namanya itu kan. Kita harus memikirkan yang produser itu jangan sampai rugi. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya setiap yang saya bikin insya Allah lumayan hasilnya. Iya. Karena gini Pak, saya sepengetahuan kayak kenapa ini ya kita agak melebar lah sedikit ya secara nasional kita ya. Iya. Artinya kenapa lagu-lagu lama tahun 70-an, 60-an, 80-an tuh sangat familiar. Artinya lagu itu masih dikenang sampai saat ini milenial. Iya. Itu beda dengan lagu-lagu sekarang, cepat booming tapi cepat dilupakan. Apa tuh Pak yang mendasar seperti itu tuh apa Pak? Nah, kalau kita agak melebar sedikit lah ini ya. Kalau saya lihat ya, jadi lagu-lagu yang lama tuh seperti yang karya-karya The Pambros itulah ya, Push Plus, lagu-lagu tahun 70-an itu. Enggak usah kita mengaji yang nasional ya, yang di daerah saja. Di daerah aja. Kita lihat lagunya boleh dikatakan itu senior saya, Mas Mamuja. Itu lagunya bagus-bagus. Iya. Terus Sahrul Tarun Yusuf, itu lagunya bagus. Itu semua lagunya tuh apa yang dibikin liriknya tuh ya selalu meresap ke dalam hati. Nah, jadi lirik yang dibikin tuh bukan hayalan. Realita dalam kehidupan. Iya. Nah, itu. Jadi kalau ada umpamanya kemelut dalam rumah tangga, itu bisa dijadikan kenyanyi. Jadi setelah beredar orang yang pernah mengalami gitu ya, ini pengalaman saya. Iya, pernah merasakan, Pak. Disitulah lagu itu bisa jadi abadi. Tapi kalau yang lagu ini saya tidak mengatakan lagu-lagu anak muda sekarang nih bagus-bagus, tapi hanya untuk sesaat. Iya. Nah, contoh lagu Minang yang selalu dinyanyikan juga udah kan buang, itu pun fenomenal lagu. Iya, fenomenal. Itu ciptaan siapa tuh Pak? Itu sahabat saya juga tuh di Jakarta orangnya. Iya, Pak, ya? Dia orang Minang juga. Nah, itu ciptaan Sab Tanjung. Oh iya Sab Tanjung tuh iya. Itu kan lagunya juga sangat fenomenal tuh kan, sampai dinyanyikan. Gitu kan. Tahun berapa tuh Pak? Lagu-lagu tahun berapa tuh Pak? Itu tahun 70-an juga. Itu tahun lagunya baru tuh, tahun 90-an. 90-an Pak. Iya. Itu yang membawakan pertama kan Tikus Sendang. Iya, betul. Iya, Tikus Sendang ya. Iya. Jadi gitu Pak ya. Jadi kalau menciptakan lagu itu dari hati, dari perasaan, itu akan menyentuh juga dengan orang yang kita sampaikan itu. Karena kan lagu ini kan Pak artinya bahasa kan. Bahasa. Pesan menyampaikan ke orang itu ya. Jadi kita bikin lagu itu ya. Jangan dibikin sekarang, ditulis sekarang, terus dikasih irama sudah jadi. Jangan. Betul. Sekurang-kurangnya dibikin sekarang, diteliti lagi apakah sudah diterima oleh massa, apa belum. Iya. Ya kalau merasa belum, kita cari lagi apa yang bagus. Iya. Itu saya setiap bikin lagu tidak bisa 1 jam 2 jam. Dibikin sekarang 3 hari baru dikasihkan ke penyanyi. Iya. Jadi nggak langsung ya. Mentah-mentah gitu Pak ya. Nah di situ tapi kita tadi bicara kan jangan lagu itu tuh sampai hanya untuk sesaat. Benar. Jadi Pak kalau menurut pandangan Bapak saat ini Pak industri musik Minang gimana Pak? Artinya di Sumatera Barat nih lah kalau menurut pandangan Bapak. Kalau musik industri Minang semakin pesat kalau sekarang. Pak, ya? Pesat ya. Karena dengan banyaknya YouTube pun Pak ya. Channel YouTube itu sering eksis ya Pak ya. Iya. Ini boleh dikatakan ya, yang masuk akun YouTube tuh yang bikin-bikin channel itu kan yang baru-baru yang banyak sekarang. Iya. Jadi syukur juga. Semakin mau maju kan canggihnya, semakin banyak yang membuat akun.
Padahal dia tuh di tahun-tahun sebelum tahun 2000 dia tuh saya rasa belum pernah rekaman. Ada yang udah pernah rekaman tapi bukan termasuk yang baru gitu. Kalau saat ini Pak, kalau menurut pandang Pak Samsir lah, Pak Samsir itu artinya melihat remaja-remaja saat ini Pak, artinya kita bergeser sedikit lah ya, penyanyi-penyanyi milenial saat ini, penyanyi-penyanyi Ranah Minang ini gimana Pak menurut pandangan Bapak Pak? Atau muncul lagi bibit-bibit baru Pak dari industri musik Ranah Minang Pak? Iya, kalau dia masih berpatokan dengan yang sekarang juga. Ya, tapi saya rasa mungkin lagunya tuh hanya untuk sementara. Sementara, Pak. Ya. Tapi kalau dia bisa memikirkan lagu itu supaya bisa bertahan lama, ya janganlah terburu-buru untuk membuat. Itu kuncinya, Pak? Iya, itu kuncinya. Kalau kita ingin menciptakan lagu, jangan cepat kita booming apa dulu lah gitu. Jangan langsung dikeluarkan dulu. Ya. Harus dipelajari sedetail mungkin gitu ya. Iya. Sebab dulu di tahun 80-an itu Tanaman Rekor tuh paling jeli orangnya. Jarang seorang pencipta yang bisa masuk lagunya ke situ kan. Jadi setiap kita mengantar lagu kan ada di kaset dulu kan. Di kaset itu kan irama, contoh irama. Jadi yang lirik kan kita kasih yang diketik di kertas. Sebelum dia mendengar sampelnya, liriknya itu dibaca dulu. Pokoknya ada kita mengantar lagu 10 kan, diteliti satu-satu tuh, jadi dipisahkan gitu, dipisahkan, gitu, Pak, ya. Jadi mana yang dipisahkan ini yang diambil, yang ini enggak. Yang sudah diambil tuh baru didengar, dipelajari dulu lah ya. Enggak, baru didengar iramanya. Ya. Saya dulu begitu, biar di Minang Rekor juga begitu, di Tanaman juga itu, apalagi Sinar Padang. Tapi kalau lagu kita tuh sudah lulus sekali dua kali, cukup yang ketiganya itu udah bebas aja kita ngasihkan. Nah, itu tanpa disensor lagi itu. Sebab dia tahu tipe seorang pencipta, ini orangnya, ini pencipta lagunya, ini udah bagus. Punya ciri khas gitu? Punya ciri khas ya. Jadi masing-masing si pencipta itu memang ada ciri-ciri khasnya. Jadi kalau saya lihat sekarang kan dibikin lagu satu ya, itu tuh kan bukan produser ya. Bikin, dinyanyikan dan langsung dimasukkan ke akun. Tapi kita jadi heran kok. Bisa banyak view-nya kan. Iya. Artinya gini Pak, kalau Pak Samsir lah, artinya sudah seniman senior lah. Iya. Di Sumatera Barat di Ranah Minang. Usia aja udah 71 Pak ya. Iya. 71 usia, alhamdulillah masih sehat. Artinya Pak, artinya selama ini ada juga Pak perhatian pemerintah terhadap seniman-seniman di Sumatera Barat ini Pak? Itu saya rasa ya agak kurang perhatian. Memang kurang. Kurang Pak ya? Iya. Bentuk perhatian terhadap seniman-seniman senior itu Pak? Kalau untuk itu tuh ya saya rasa memang ada dulu. Seperti Bapak Tarun Yusuf, itu ada perhatiannya. Dan dibikin suatu acara akan diadakan dulu di Taman Budaya. Itu memang ada. Kurang diakomodir Pak ya? Seniman-seniman ini Pak ya? Iya. Padahal seniman ini harus mendapatkan tempat yang mengapa nih, karena seniman ini juga salah satu lagu ini kan contoh dikenal orang kan karena tentu dari daerah contoh ya kan. Iya benar. Sampai dinyanyikan di Sulawesi, di Jawa ini kan tentu ya ini dari mana kan gitu. Iya, sebenarnya waktu di zaman kaset dan di zaman VCD. Iya. Itu tuh kalau kita pikir-pikir kan, kaset itu kan mempunyai apa namanya tuh? Seperti Asiri ada label pajak itu kan? Ya. Ada Asiri yang mengelola itu tuh. Karena kan kita tahu juga Pak, kalau bahwasanya setiap kita menyanyikan lagu orang itu kita dikenakan royalti katanya. Iya, royalti itu ya. Nah, royalti contoh nyanyi kita di kafe itu bawa lagu entah siapapun ya kan, apa yang kita dikenakan royalti itu Pak. Dapat royalti itu gitu. Iya. Sekarang masih ada. Masih ada gitu Pak. Kalau dulu saya kan di zaman di tahun-tahun 80-an dan 90-an saya juga anggota Papri. Papri Pak ya. Iya.
Dan saya juga termasuk pengurus di DPD pada Sumbar. Sumbar Pak ya. Jadi di samping itu bagi pencipta itu didaftarkan. Jadi ada wadahnya yang mengelola YKCI, Yayasan Karya Cipta. Nah, jadi kalau booming lagu kita tuh kan banyak royalti. Betul. Ya. Saya pernah di lagu Ratu Pasaman ini ya. Tapi itu bukan di royalti dari YKCI. Dari ini. Nah, dengan nada NSP. Iya, betul. Pernah dapat Pak? Pernah. Berapa nominalnya Pak? Itu di tahun 95 ya. Tahun 95 96. Ya, benar. Saya menerima 4 tahun. Dijadikan nada dering gitu ya? Iya, jadikan nada dering ya. Jadi nada dering ya. Itu kan sekali 3 bulan dibayar oleh itu sekali 3 bulan itu pertama saya menerima waktu itu 18 juta sekian. Sudah tuh naik lagi. Ya lebih kurang saya dapat semuanya kira-kira ada 600-an gitu. 600 juta Pak? Ya. Selama 4 tahun. Selama? 4 tahun. 4 tahun Pak ya. Nada dering lagu itu dijadikan nada dering Pak ya, betul? Iya betul. Iya. Dulu kan setiap kita nelpon orang, nada deringnya ya itu, keluarlah Ratu Pasaman. Iya. Benar. Sering jadi kejadian nada dering. Iya. Pernah dikasih kompensasi royalti dengan selama 4 tahun, Iya. hampir 600 juta Pak ya? Hampir 600 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Itulah bentuk penghargaan Pak ya. Kalau kita menciptakan sesuatu karya kita itu pasti akan dikenang orang dan akan selalu dinyanyikan oleh orang. Iya benar ya. Oke Pak, sekarang kita mau tanya Pak, harapan Bapak lah ke depan Pak terhadap industri musik Rana Minang Pak, agar kiranya musik Rana Minang ini tetap bertahan dan eksis di Sumatera Barat. Mudah-mudahan kita di dalam SMI ini ya, nah itu bisa menjadi ladang bagi seniman-seniman kita yang untuk kedepannya. Ya mudah-mudahan SMI ini bisa mencetak pendatang-pendatang baru dan pencipta-pencipta baru. Jadi saya berharap kalau sudah berjalan seniman Minangkabau Indonesia ini kan bisalah membentuk tempat pembelajaran. Ya untuk bagi-bagi pencipta atau tarik suara gitu. Semoga untuk masa kedepannya lebih lagi dari yang sekarang gitu. Iya. Harapan kita semua Pak ya. Iya. Eksis Rana Minang. Iya. Artinya milenial, seniman-seniman baru pun akan munculan gitu Pak ya. Iya. Karena saat ini kita juga sangat prihatin dunia tarik suara kita, generasi kita saat ini agak banyak lah sudah, artinya kan generasi ini yang tinggal tuh 70-an, 80-an, 90-an, ya kan? Iya. Masuk milenial ini kita belum ada lagi seorang penyanyi Rana Minang yang begitu sangat fenomenal. Iya kan? Dan juga saya berpesan bagi kaum yang muda-muda, kalau berkarya nih lebih ditingkatkan lagi dari yang sekarang nih. Ya supaya bisa lagu itu menjadi abadi ya. Benar itu. Selalu dikenang orang. Iya. Iya. Oke Bapak Samsir, Pulungan terima kasih atas kehadirannya di sama-sama podcast Investigasi Channel. Karena kita juga dibatasi oleh durasi waktu, batasan waktu. Nanti lain kali kita sambung lagi ngobrol-ngobrolan kita dan yang sukan-sukan kami undang di podcast investigasi entertainment. Baik, pemirsa Investigasi Channel, demikianlah obrolan kami dengan Bapak Samsir Pulungan, salah satu pencipta lagu Ratu Pasaman dan Arek-Arek Lunggang yang sangat fenomenal dan sangat familiar di kala masa Sumatera Barat, baik yang ada di Sumatera Barat maupun yang ada di perantauan. Lagu ini memang sangat luar biasa. Hampir setiap acara pesta ini selalu dinyanyikan. Makanya tamu pertama yang kami undang di Investigasi Channel adalah Bapak Samsir Pulungan. Dan jangan lupa ikutin dunia entertain di Investigasi Channel dan kita akan mengundang para seniman-seniman Sumatera Barat, baik yang di era tahun 70-an, 80-an, 90-an dan artis-artis Minang di era milenial.